penting untuk kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, terutama kita ini harus mendasari setiap aktivitas kita yang kaitannya dengan makanan itu dengan kaidah. Jadi para ulama itu sudah merumuskan beberapa kaidah, yang mana kaidah ini menjadi kaidah dasar menentukan makanan ini halal atau haram. Pokoknya segala yang kita kenakan dan kita masukkan ke dalam perut ini kan berarti sesuatu yang harus halal kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin muslimat, salihin salihat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya untuk dapat kembali mendatangi majelis di antara majelis ilmu yang kita cintai dan coba kita istiqomahi bersama. Kita berdoa kepada Allah semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang mendatangkan kemanfaatan fid dunia wal akhirah, ilmu yang menunjukkan jalan-jalan kita menuju surga. Amin Allahumma amin. Saudara-saudari sholihin sholihat yang dimuliakan Allah taala, di antara perkara agama ini, dari perkara yang penting adalah bagaimana seorang muslim berusaha memastikan semua makanan yang masuk ke dalam tubuhnya adalah makanan yang halal. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis berkata, talabul halal faridatun ba'dal faridah. Mencari yang halal-halal adalah kewajiban setelah kewajiban. Ya, artinya kewajiban pertama seorang mukmin itu adalah dia beriman kepada Allah. Kewajiban berikutnya seorang mukmin itu memastikan bahwa yang dia kerjakan, yang dia ucapkan, yang masuk ke perutnya itu sesuatu yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari yang halal-halal itu kewajiban bagi seorang muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, ya Aba Hurairah kun wari'an takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, ya, jadilah engkau orang yang berhati-hati pada yang haram-haram. Jadilah orang yang warok, takun a'badan nas. Niscaya kau akan menjadi ahlu ibadah yang paling dicintai Allah. Ya. Ada banyak hadis hadirin yang dimuliakan Allah menjelaskan bahwa memastikan bahwa semua yang masuk ke dalam rumah kita, masuk ke dalam perut kita adalah
Barang-barang yang halal itu merupakan prinsip utama dalam agama ini. Bahkan ada ulama salaf yang mengatakan inti agama ini itu 3 saja. 1, menata niat. 2, ittiba, beragama sesuai dengan tuntunan berdasarkan ilmu. Yang ketiga, memastikan bahwa semua makanan yang masuk ke perut kita adalah makanan halal. Niat itu soal hati, niat itu soal hati. Ittiba itu soal amalan, agar amalan kita sesuai dengan ilmu, sesuai dengan contoh dari Nabi kita SAW, sesuai dengan syariat. Kemudian yang ketiga adalah soal makanan, karena makanan ini sangat berpengaruh pada 2 pertama yang disebutkan. Hati seseorang itu menjadi kotor gara-gara makanannya haram. Amalan seseorang itu menjadi kacau balau gara-gara makanannya haram. Makanya Rasulullah SAW mengajari kita satu doa setiap pagi dan setiap sore. Kita diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan contoh doa yang diajarkan Rasulullah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat buat apa? Buat kita bisa memilah dan memilih mana rizqan thayyibah, mana rizki yang halal dan baik, mana rizki yang haram dan bermadarat. Baru kemudian setelah mendapatkan rizki yang halal dan baik, doa ketiganya apa? Wa amalan mutaqabbal, amalan diterima. Berarti amalan itu tidak diterima kalau apa yang kita makan itu sesuatu yang haram, hadirin. Maka hari ini dimuliakan Allah, pembahasan tentang halal haram makanan ini pembahasan yang sangat penting untuk selalu diulang-ulang. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita harus meninggalkan yang haram? Ya jelas jawabannya. 1, makanan yang haram itu hanya akan menumbuhkan daging-daging yang tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadikan tubuh kita ini tidak taat, hilang kekhusyuan kita dalam beribadah, berat nanti kita untuk beramal solih kalau ada makanan masuk ke dalam tubuh kita dari barang yang haram. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, man nabata lahmuhu minas suhti fannaru awlabih. Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal atau dari makanan yang tidak halal, fannaru aulabi, maka neraka lebih utama atau lebih baik untuknya. Artinya neraka lebih pantas untuknya. Jadi masuk neraka saja sudah. Artinya ini ancaman dari Rasulullah yang begitu berat, hadirin. Ada banyak hadis tentang urusan makanan ini, hadirin. Li ayyaj'ala ahadukum fi fihi turaban khairun lahu min an yaj'ala fi fihi ma haramallah. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, andai seseorang dari kalian meletakkan tanah ke dalam mulutnya, maka itu lebih baik daripada ia memasukkan ke dalam mulutnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulu al-jannata lahmun, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram, kata Rasulullah SAW dalam redaksi hadis yang lain. Dalam hadis yang lain juga disebutkan orang-orang yang makan dari barang-barang yang haram, Rasulullah SAW tegur langsung dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 51, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah dari yang halal-halal, dari yang tayyib-tayyib, wa'malu sholiha, dan kerjakanlah amalan sholih.
Kenapa perintahnya makan makanan halal dan amal-amalan solih? Kerjakan amalan solih. Karena ternyata keduanya ini sangat berkaitan. Seseorang itu akan sangat berat dan sangat sulit untuk melakukan amalan kebaikan kalau kemudian yang dia konsumsi dan yang dia pakai itu barang-barang yang haram, hadir. Berat, hadir. Karena konsekuensinya, fitrahnya memang seperti itu, hadir. Ya. Nah, maka kalau pertanyaannya mengapa kita tidak boleh yang haram-haram? Karena satu, ya, makanan yang haram hanya akan menjadikan kita tidak taat kepada Allah. Yang kedua, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Maka dalam sebuah hadis disebutkan salat kita selama 40 hari tidak diterima sama Allah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Innal abda la yuqdhafu bi luqmatil haram jawfahu fala yuqbalu minhu amalu arba'ina yawman. Demi jiwanya Muhammad yang ada di tangannya, tangan Allah. Demi Allah, kata Rasulullah, innal abda, seorang hamba yang lambungnya diisi dari sepotong makanan haram masuk ke dalam lambungnya, fala yuqbalu minhu amalu arba'ina yauman, tidak diterima amalannya selama 40 hari, hadir. Ya. Berat, hadir. Dalam hadis yang lain Imam As-Suyuti menyebutkan dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, man ishtara thawban bi asyrati darahim wa fihi dirhamun haramun lam tuqbal lahu salatun madama alaih. Barang siapa yang beli baju dengan harga 10 dirham dan di dalamnya terdapat 1 dirham yang haram, 9-nya halal. 10 dirham itu kalau sekarang ya 700.000. Ya, baju sudah bagus. Ya, 630.000-nya halal, hadir. Insyaallah. 70.000-nya haram. Apa kata Rasulullah? Lam tuqballahu salatun madama alaihi. Maka Allah tidak mau menerima salatnya selama ia memakai pakaian itu. Berat, hadirin, konsekuensi hukumnya. Jadikan amalan kita sia-sia. Hari ini makan makanan haram, 39 hari tidak makan makanan haram, sholatnya belum diterima. Hari ke-39 dia nyicip lagi yang haram, tambah 40 hari lagi, padahal kurang sehari tuh. Masya Allah. Ya. Ini konsekuensinya besar, hadirin. Ya. Masalah halal haram ini. Ya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh itu nyentuh makanan yang haram-haram. Yang ketiga, karena menjadikan doa kita tidak mustajabah. Jelas Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian Rasulullah membaca ayat tadi itu, ya ayyuhar rusulu qulu minat tayyibati wa'malu shalihah. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan sebuah kisah, summa dzakara ar-rajula. Ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan ada seorang laki-laki yutilus safar, melakukan perjalanan yang amat panjang, ash'atha akbar, pakaiannya compang-camping berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke atas langit. Faqala ya Rabbi ya Rabbi, kemudian dia berkata, ya Rabbi ya Rabbi, wahai pemeliharaku, wahai pemeliharaku, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dia sebutkan Asmaul Husna. Kemudian dia mulai berdoa, memohon kepada Allah. Tapi apa kata Rasulullah? Fata'amuhu haram, tapi makanannya haram. Wa syarabuhu haram, minumannya haram. Faghudiya bil haram, pakaiannya haram. Fa anna yustajabu lahu, maka mana mungkin doanya akan mustajab, kata Allah, kata Rasulullah. Tidak mustajab, hadirin.
yang dia kenakan. Hadis ini dibahas banyak Wasallam, para salafus salih. Kata para ulama, Rasulullah dalam kisah ini ingin menggambarkan bahwa orang yang harusnya doanya mustajabah, yang sudah mengumpulkan 4 faktor diijabah doa. 1, safar. Safar itu kan ijabah doa. Waktu yang paling mustajab itu adalah waktu ketika kita safar. Tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Ya. Dakwatun la turad itu salah satu safar. Dakwah atau doa yang tidak mungkin ditolak sama Allah itu safar. Orang ini safar tadi. Ya, asy'asa akbar. Orang ini dalam keadaan terdolimi. Dia keluar dari kampung halamannya, compang-camping pakaiannya. Artinya dia hanya punya pakaian satu itu, hadir. Berarti dia terusir dari negerinya. Orang terdolimi itu doanya apa? Mustajabah, hadir. Ittaqu da'watal madlum, kata Rasulullah. Takutlah kalian kepada doanya orang yang terdolimi. Karena orang terdolimi itu doanya tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Harusnya mustajab. Dia kumpulkan faktor yang lain. Ya muddu yadaihi ilas sama. Dia mengangkat tangannya ke atas langit. Salah satu faktor ijabah doa itu apa? Ngangkat tangan, hadir. Menengadahkan tangan. Ya, itu salah satu faktor ijabah doa. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala hayyun karim." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu zat yang maha pemalu dan zat yang maha bijaksana. Yastahyi min abdihi, Allah malu melihat hambanya idza rafa'a yadahu ila sama, ketika seorang hamba mengangkat tangannya ke atas langit berdoa kepada Allah, fayaruddahu sifra. Kemudian Allah tidak mengijabahi doanya. Allah malu. Jadi Allah itu pantang menolak doa hambanya kalau hamba itu sudah ngangkat tangan, hadis. Maka salah satu bentuk adab berdoa itu jangan malu-malu ngangkat tangan, hadis. Ya, ini faktor ijabah doa, ngangkat tangan nih. Ya, karena nggak enak sama kanan kirinya, nanti dikirain kita orang butuh. Kita tidak mau ngangkat tangan pas sholat, pas selesai sholat, angkat tangan tidak apa-apa, hadis. Itu faktor ijabah doa. Ya, ngangkat tangan, ya, menunjukkan bahwa kita benar-benar fakir, kita benar-benar butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini musafir ini sudah dia safar, sudah dia terdolimi, sudah dia ngangkat tangan. Tidak cukup itu, dia tambahkan satu faktor lagi, apa? Faqala ya Rabbi ya Rabbi. Dia memulai doanya dengan menyebut Asmaul Husna, hadir. Ini juga faktor ijabah doa, memuji Allah terlebih dahulu sebelum kita mengutarakan permasalahan kita kepada Allah. Ya. Jadi adab berdoa seorang muslim, dan adab ini penting untuk dikedepankan. Kalau doa, jangan sekali-kali Anda langsung berdoa kecuali telah memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimalnya alhamdulillah. Mau ditambahkan, tambahkan Asmaul Husna, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Aziz, ya Wahhab, ya Fattah, ya Razzaq, ya Rahim. Ya, sebutkan ya Arhamar Rahimin. Ya. Puji Allah dulu sepuasnya. Karena demikianlah Allah mencontohkan kita dalam Al-Quran. Coba Anda buka surah Al-Fatihah itu. Ayat di surah Al-Fatihah itu Allah baru mulai redaksi doa itu di ayat ke-6. Ayat 1 sampai 5 isinya pujian semua kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'bud iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah,
wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami bersandar, kami memohon pertolongan. Baru setelah itu ayat ke-6-nya baru minta kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Kata Ibnu Katsir ketika mentafsirkan surah Al-Fatihah ini, Ibnu Katsir mengatakan rangkaian surah Al-Fatihah ini Allah hendak mengajari hamba-hambanya bagaimana adab berdoa yang baik. Doa itu tidak langsung to the point. Puji Allah, karena esensi doa itu bukan soal kita meminta apa terus Allah mengijabahi apa. Esensi berdoa itu adalah soal kita menjaga tali hubungan kita dengan Allah Rabb kita. Doa itu soal hubungan mesra seorang hamba dengan Rabb-nya, bukan soal kita minta apa dikasih apa. Karena tanpa meminta pun Allah tahu sebenarnya apa kebutuhan kita. Allah kan Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Allah kan Al-Basir, zat yang maha melihat. Al-Khabir, zat yang maha teliti. Jadi ternyata doa itu hadirin bukan hanya soal apa? Bukan hanya soal minta apa terus nanti diijabahinya apa, bukan hadirin. Doa itu soal bagaimana kita terus menjaga hubungan kita dengan Allah agar apapun yang Allah takdirkan untuk kita, takdir kita itu mengandung ridhonya Allah, sehingga takdir kita itu baik buat kita. Ya, apa kata sahabat Umar bin Khattab? Tidak penting bagiku doaku diijabahi atau tidak. Yang paling penting bagiku, yang lebih penting bagiku, aku masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa. Karena kalau Allah masih kasih aku kesempatan untuk berdoa, berarti Allah ridho kepadaku. Karena nyata-nyatanya banyak di antara kita, mungkin termasuk al-fakir, yang kadang-kadang tidak sempat berdoa. Habis sholat langsung pinginnya pulang, ya. Malam hari harusnya waktu berdoa, tapi lebih mengalahkan rasa kantuk kita. Kalau kita dikasih kesempatan Allah untuk bermunajat, untuk berdoa, berarti Allah ridho kepada kita, memberikan kesempatan seorang hamba untuk mengadu, dan Allah maha mendengar. Ya. Jadi berdoa itu sekali lagi bukan soal meminta dan diberi, hadir. Esensi doa itu lebih besar dan lebih mulia daripada itu, yaitu menjaga tata hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah selalu ridho atas takdir yang Allah berikan. Apa perkataan sahabat Ali radhiyallahu anhu tentang doa ini? Jika aku berdoa kepada Allah, doaku diijabahi maka aku senang. Jika doaku tidak diijabahi maka aku lebih senang. Minta A dikasih A, senang kita. Minta A dikasih Z, kalau sahabat Ali lebih senang, hadir. Kenapa? Karena yang pertama itu pilihanku, yang kedua itu pilihannya Allah. Masya Allah. Nah ini berarti tahu esensi doa, hadir. Maka berdoa ini adalah soal bagaimana kita ini menjaga hubungan kita dengan Allah. Dikit-dikit itu penting, hadirin, doa. Makanya kan setiap kita bermajlis ada kafaratul majlis kan minimal. Setiap kita ketemu sama orang soleh minta doa. Kenapa? Ya kita ini tidak mampu melakukan apapun tanpa pertolongan Allah. Jadi kita harus memastikan bahwa setiap derap langkah kita ini diridhoi Allah. Caranya bagaimana? Jaga tata hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Doa. Dengan doa, hadir. Cara mentautkan hati seorang hamba dengan Rabb-nya itu doa, hadir. Dengan doa. Nah kembali kepada musafir ini. Musafir ini sudah safar, sudah kemudian dia terdolimi. Tidak hanya itu, dia sudah mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya ke atas langit, ya. Dia sudah menyebut Allah dengan asmaul husnanya. Tapi kata Rasulullah apa? 4 faktor ijabah doa ini jadi tidak ada artinya. Kalau makanan yang dia makan makanan haram, kalau minuman yang dia minum minuman haram,
kalau pakaian yang dia kenakan pakaian yang haram. Fa anna yustajabu lahu, kata Rasulullah. Gimana mungkin mau diijabahi, begitu ya. Nah, maka dimuliakan Allah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ini perkara yang sangat penting ini. Perkara yang sangat penting. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah suatu ketika bersafar dengan Rasulullah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tengah perjalanan karena sudah terlalu malam, mereka mendirikan tenda. Rombongan sahabat ini mendirikan tenda, Rasulullah istirahat. Sahabat Sa'ad ini tahu betul kebiasaan Rasulullah ketika bersafar. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, hadir. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas berinisiatif. Apa inisiatifnya? Nyarikan air dulu buat Rasulullah wudu. Diambilkan satu wadah, didekatkan di tenda beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ketika betul sepertiga malam terakhir Rasulullah bangun, sahabat Sa'ad yang ketika itu berjaga berkata ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kau hendak mencari air ya Rasulullah? Ini sudah aku carikan ya Rasulullah. Sudah tersedia ya Rasulullah, tinggal kau gunakan untuk berwudu." Rasulullah senang sekali hadirin dengan adabnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Kemudian Rasulullah karena saking senangnya, tidak harus repot nyari air, Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Sa'ad, "Wahai Sa'ad, mintalah satu hal, akan aku mintakan kepada Allah, semoga ijabah." Coba hadirin, dikasih reward sama Rasulullah. Dan ini tidak diharapkan sama sahabat Sa'ad. Sahabat Sa'ad itu hanya tahu kebiasaan Rasulullah itu sholat butuh air wudhu. Ternyata sama Rasulullah dikasih hadiah. Minta satu permintaan pasti ijabah. Mau apa? Kalau kita minta masuk surga kan? Masuk surga tetanggaan sama engkau ya Rasulullah. Atau istri Rasulullah. Atau ibu dia ini tidak hanya alim, dia ini seorang tajir, seorang pedagang ulung hadirin. Dia juga seorang mujahid yang ulung. Tembakan panahnya itu sahabat Sa'ad itu tidak pernah meleset sedikit pun hadirin. Ya, seorang mujahid, alim, tajir hadirin. Agniya. Dikasih permintaan kayak gitu dari Rasulullah. Permintaan sahabat Sa'ad ini unik hadirin. Satu saja permintaanku ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar doa-doaku setelah ini mustajab. Itu oke kan berarti ya, dapat banyak ini. Agar doaku setelah ini mustajab. Rasulullah tersenyum mendengar permintaan sahabat Sa'ad ini. Kemudian Rasulullah berkata, "Baiklah wahai Sa'ad, akan aku mintakan kepada Allah, tapi bantu aku dengan menjaga makananmu," kata Rasulullah SAW. Bantu aku dengan menjaga makananmu. Kan kata kunci berarti ini. Kalau mau doanya mustajabah, jaga makanan tadi. Jaga makanan. Ya. Nah, ini yang kemudian penting untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, terutama kita ini harus mendasari setiap aktivitas kita yang kaitannya dengan makanan itu dengan kaidah. Jadi para ulama itu sudah merumuskan beberapa kaidah, yang mana kaidah ini menjadi kaidah dasar menentukan makanan ini halal atau haram. Ya, pokoknya segala yang kita kenakan dan kita masukkan ke dalam perut ini kan berarti sesuatu yang harus halal kan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, ya, menguatkan hadis Rasulullah SAW tadi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Maidah ayat 27, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin," kata Allah. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kan orang yang takut. Orang yang takut sama yang haram-haram. Orang yang berhati-hati pada hal-hal yang haram-haram kan. Jadi selain itu Allah tidak terima amalan kita. Ya. Maka kita berusaha untuk menjaga ketakwaan ini dengan bersikap warok kepada perkara ini.
ada beberapa kaidah dasar yang dirumuskan oleh para ulama, dan ini masuk kaidah fikih, ya. Kaidah fikih itu kaidah yang dilahirkan dari kesimpulan dalil-dalil yang ada, kemudian dilahirkan sebuah kalimat berupa kaidah, yang mana kaidah ini menjadi dasar setiap tindakan kita, ya. Terkait dengan soal makanan halal dan haram ini ada 9 kaidah yang harus kita pelajari, ya, yang harus kita ketahui. Nah, ini menjadi dasar kita menentukan apakah minuman yang ada di depan saya ini adalah minuman yang halal atau haram. Apakah makanan yang biasa disajikan oleh takmir Masjid Nur Mirah ini adalah makanan yang halal atau haram. Nah, 9 kaidah ini akan kita pelajari satu persatu secara ringkas, ya. Boleh dicatat atau boleh direkam, boleh pula nanti diulang di rumah, tapi ini harus penting untuk kita tahu, ya, sebagai dasar makanan. Yang pertama ada kaidah berbunyi al-aslu fil al-imah al-hillu. Semua makanan adalah halal. Ini kaidah pertama, Di hukum aslinya makanan itu apa? Halal, ya. Hukum aslinya makanan itu halal, ya. Karena Allah jadikan semua yang terhampar di atas muka bumi ini aslinya halal, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ya. Di ayat yang ke-29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan dialah Allah yang menciptakan untukmu semua yang ada di muka bumi ini. Di hukum aslinya apa? Halal. Kapan jadi haram? Jadi haram kalau ada larangan yang melarangnya, yang mengharamkannya. Ada dalil yang mengharamkan. Jadi selama ada dalilnya halal, ya. Tapi kalau ada dalilnya, ada pengharamannya, jadi haram. Lah, ada 9 kaidah. Kaidah pertama ini jadi kaidah dasar. Kaidah berikutnya 2 sampai 9 ini pengecualiannya. Ini pengecualiannya. Artinya yang masuk dalam kaidah 2 sampai 9 itu berarti haram, ya. Kaidah kedua, kullu hayawanin naha syar'u an qatlihi fahuwa muharramul akli. Setiap binatang atau setiap hewan yang dilarang oleh syariat, setiap binatang atau hewan yang dilarang oleh syariat untuk dibunuh, maka mengkonsumsinya adalah haram. Jadi semua hewan, hadirin, kalau ada larangan dari syariat untuk dibunuh maka haram untuk dimakan. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah SAW melarang, kata sahabat Abu Hurairah, naha Rasulullah SAW an qatlis surat wad-difda wan namlah wa hudhud. Rasulullah SAW melarang membunuh burung surat, salah satu jenis burung, hadirin. Burung, kemudian katak, kemudian semut. Nah, ini semut nih, nggak boleh bikin keripik semut, nggak boleh, hadirin, ya. Kenapa? Karena dilarang sama Rasul untuk dibunuh, ya. Semut tidak boleh dibunuh, dan juga burung hudhud, ya. Lebah juga tidak boleh, ya. Dalam hadis yang lain lebah tidak boleh. Jadi bikin bakwan lebah itu tidak boleh, hadis, ya. Kenapa? Karena ada larangannya, ya. Maka semua yang dilarang untuk dibunuh haram untuk dimakan. Ini kaidah yang kedua. Kalau laron gimana, Ustaz? Laron ini masuk dalam kategori serangga, ya. Dalam kategori apa? Serangga, ya. Serangga halal, hadirin, ya. Tidak termasuk dari golongan semut, beda, ya. Ini kaidah kedua. Pokoknya ada dalil yang melarang untuk bunuh
tidak boleh dimakan. Yang ketiga, kullu hayawan umira biqatlihi fa akluhu haram. Setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, dilarang, sekarang diperintah untuk dibunuh, hukum konsumsinya juga haram. Apa yang diperintahkan untuk dibunuh hadirin? Kalajengking, boleh bikin kalajengking goreng pak, ini perintah dibunuh. Al-fa'rah, tikus, ya, bakso daging tikus haram hadirin. Kenapa? Karena diperintah untuk dibunuh. Selain itu binatang yang menjijikkan, ada ilah yang lain. Kemudian anjing ganas, anjing gila, anjing liar, ya, itu juga tidak diperbolehkan hadirin, ya, tidak diperbolehkan karena ada perintah untuk membunuh. Kaidah keempat, kullu ta'amin husuluhu bitariqil haram fahuwa haram. Nah, ini penting hadirin. Setiap makanan yang dihasilkan dengan cara yang haram maka hukumnya juga haram. Setiap makanan yang dihasilkan dari cara yang haram hukumnya juga haram. Seorang ayah pulang dari tempat kerja, mampir ke roti Sabita, jelas mentereng di situ halal food, halal bakery, halalan thayyiba. Beli roti 1 potong atau 2 potong untuk anak dan istrinya di rumah, diberikan anak istrinya halal nih, MUI yuk, Sabita lagi, gitu ya misalnya. Ini kok saya malah promo ini ya? Enggak, ini enggak ada titipan apa ya, sponsor ya, ini contoh saja. Kemudian ya, ayo ya, kemudian setelah itu anaknya sudah tenang, istrinya sudah tenang, halal nih, tapi ternyata dia beli menggunakan uang dari pekerjaan yang haram, dari pekerjaan hasil nota kosong. Disuruh bos kulaan barang, atasan kulaan ya, di toko A kamu berangkat beli 200 pieces, siap bos, berangkat sampai sana beli 200, tidak ada niatan hadir, tidak ada niatan mau berbuat curang, tidak ada. Kemudian si penjualnya karena sudah lumrah, si penjualnya bilang, nih mas notanya diisi sendiri. Loh, berapa harganya? Harganya 25.000 per A nya, isi sendiri mas. Karena di sini biasanya orang isi sendiri. Muncul bisikan setan hadirin. Selawe gue rabadi. 25.000 kamu ndak untung nih. Tambahin. Ditambahin 10.000 hadirin. Jadi 35.000. Wong bosnya ini bos yang tidak terlalu detail hadirin. Aman lah nih, 35.000 kali 200. Dibawa notanya ke bos, minta apa namanya, minta uangnya, fulusnya. Bos habis sekian, berarti dia laba 10.000. 10.000 kali 200, 2 juta hadir. Wah, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak awal bulan, tidak habis gajian, pulang ke rumah bawa makanan enak-enak. Ya, makanannya halal, ya. MUI, ya, dimakan 2 juta rupiah hasil dari nota kosong. Jadi halal apa haram? Kaidah keempat mengatakan jadi haram. Setiap makanan yang dihasilkan dengan cara haram maka hukumnya haram. Maka urusan makanan haram ini 2 intinya. Satu, zatnya yang haram. 2, asal muasalnya, caranya. Jadi pastikan 2 jalur ini dua-duanya benar hadirin. Anda kerjanya banting tulang, peres keringet, cari rizki yang halal dengan cara yang halal, kemudian Anda belikan makanan yang zatnya haram, jadi haram juga hadirin. Ya, terutama hadirin usikum wa iya nafsi bitaqwallah, terutama urusan 1
binatang sembelihan hadis. Yang kedua, roti dan kue. Ini harus hati-hati betul hadis. Karena dua ini kemungkinan haramnya sangat besar. Binatang sembelihan itu kalau salah nyembelihnya tidak syar'i jadi bangkai hadis. Dihitung bangkai kan. Harus penyembelihnya harus syar'i. Lah ini dari mana kita tahu syar'inya hadis? Wong kita tidak menyaksikan dia nyembelih kan. Maka kalau pingin bermain aman hadis. Karena sekali lagi ini soal makanan masuk ke perut kita. Kalau pingin aman, satu, cari warung yang jualan daging ayam, daging bebek dan sejenis yang sembelihan. Cari warung yang sudah bersertifikasi halal, yang resmi dari pemerintah, baik itu dari MUI maupun dari Badan Halal yang sekarang, yang logonya ungu itu. Ya, kalau sudah ada itu sudah aman hadis. Satu itu, karena itu jadi hujah kita di hadapan Allah. Ya. Atau kalau itu tidak ada, kalau kita mampirnya ke warung UMKM, ya, ngurus halal saja berat kan, modalnya banyak, ya, ngurus logo halal itu. Maka pilihannya tidak lain dan tidak bukan adalah Anda mengkonfirmasi. Bilang saja, tanya saja kepada penjualnya, ini titipan atau ini beli, ini nyembelih sendiri atau mboten. Setiap penjual yang ditanya dengan pertanyaan itu sudah tahu arah pembicaraan hari ini. Ya, pasti sudah tahu. Dia akan menjawab dan menjelaskan sejelas-jelasnya. Nah, mungkin enggak. Karena dia berharap konsumennya makan di situ kan. Maka dia akan jelaskan, oh ini nyembelih sendiri, saya paham soal halal haram, insya Allah. Tenang kita, makanlah di situ, tak apa-apa. Oh ini enggak, saya enggak nyembelih sendiri, tapi ini saya ngambil dari salesnya, saya paham betul cara penyembelihannya, saya gini-gini ini ya ngaji mas, misalnya begitu ya. Oh aman, alhamdulillah. Tapi kalau dari pertanyaan itu dia jawabnya nun sewu, kok ambigu ini, kok bingung ini, gitu ya. Nah ini mending Anda mundur teratur hadit. Kali itu saja coba Anda cari warung selain sembelihan hadit. Ya makan-makan pecel dulu lah, ya. Atau Indomie dulu, Indomie Indomie telur ya, atau pecel lele gitu ya, ya, atau gereh dulu ya. Kali itu saja hadin, semata-mata apa? Menjaga diri hadin, warok ya. Kue bakery juga seperti itu hadin, karena bakery itu ada bahan yang tidak halal menjadi campuran agar kue dan roti itu aromanya begitu sedap hadin. Ya, lah ini cirinya gampang ini. Cirinya sama. Halal, alhamdulillah sudah halal. Nah, yang lain-lain ini harus waspada ini, ya, karena ini soal tadi ya, soal ada bahan yang masuk di situ, dan memang akhirnya menjadikan MUI tidak bisa mengeluarkan atau Badan Halal tidak bisa mengeluarkan label halal. Ya ini bukan hanya binatang sembelihan dan roti saja, yang lain-lain juga yang masuk ke rumah kita juga, gitu ya. Kaidah keempat, kaidah kelima. Kullu ta'amin fihi dororun fahuwa haram. Setiap makanan yang mengandung madorot, yang berbahaya bagi tubuh kita, maka hukumnya haram dikonsumsi. Ya, kalau ini dasar berpikirnya jelas. Sabda Rasulullah, la dororo wala diroro. Tidak boleh ada bahaya yang menimbulkan bahaya yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, maka bahaya itu harus dihilangkan. Ad-dororu yuzal. Maka makanan yang berbahaya untuk diri kita tidak boleh dimakan. Kalau yang jelas-jelas alkohol sepakat tadi, masuk ke tubuh itu jelas mematikan tadi. Ya, baygon, ya. Kalau itu kan jelas. Tapi ada yang bagi orang tertentu boleh, bagi orang lain tidak boleh. Anda yang sakit gula nggak boleh hadirin,
ya, haram buat Anda makan makanan yang manis-manis, ya kan begitu kan? Anda yang kolesterol, kira-kira begitu ya. Anda yang asam urat, Anda harus bisa mengukur makanan yang masuk, karena itu bisa merugikan diri kita sendiri. Ya, itu nasihatnya para ulama begitu untuk kaidah ini. Ya, untuk kaidah ini. Rokok, masya Allah. Ya, rokok boleh enggak ya rokok? Saya tidak perlu menyebutkan perkataan ulama, hadirin. Saya cukup menyebutkan bahwa cari semua jurnal kesehatan, ada tidak tenaga medis atau ahli medis yang mengatakan rokok itu menyehatkan? Ada, hadirin. Ya, sepakat, hadirin. Sepakat. Yang jualan saja bilang membunuhmu. Ya, begitu kan? Ya. Yang tahu diri kita sendiri, hadirin. Jujur sama Allah lah. Jujur sama Allah. Jujur sama diri kita sendiri. Nggak usah dengar sama perkataan orang, nggak usah. Jujur saja sama Allah, sama diri kita sendiri. Ya. Lanjut. 6. Kurang 4 lagi ya, saya baca aja. 6. Kullu hayawan zina bin yustadu bihi fahuwa haram. Setiap binatang yang memiliki taring yang digunakan untuk berburu, taringnya itu digunakan untuk berburu, ya, taring ini untuk berburu, maka apa? Haram. Semua binatang buas ya berarti ini haram berarti. Kemudian ketujuh, kullu hayawan dzi mikhlabin yustadu bihi fahuwa haram. Setiap binatang yang memiliki cakar, di mana cakar itu digunakan untuk berburu, maka hewan tersebut haram. Cakar, ya. Berarti ayam iya nggak? Ayam kan nggak untuk berburu. Kemudian yang ke-8, kullu syai'in, ya, yahrumu akluhu. Setiap sesuatu yang diharamkan untuk dijual, maka dikonsumsi pun juga terlarang. Ya, khamr itu dijualnya haram, ada larangan. Nah, Rasulullah an bai'il khamr. Maka ndak usah tanya ini memabukkan, ini belum memabukkan kok lagi sakglekan. Ya, bukan itu saja apa dalil pengharamannya. Dalil pengharamannya itu sejak dia menjualnya itu sudah haram, maka memakannya dan mengkonsumsinya haram, hadirin. Ya, itu. Kemudian yang ke-9, kullu hayawan, setiap hewan ghairu muzakkatin bi tariqatin syar'iyyatin fahuwa haram. Ini yang tadi sudah kita bahas. Setiap hewan yang mati, setiap hewan sembelihan yang mati tidak disembelih secara syar'i, yang mati tidak disembelih secara syar'i, maka hukumnya haram dikonsumsi. Saya pernah, hadirin, mampir ke warung bareng keluarga, hadirin. Terus ini saya video nih, saya jadikan bahan materi juga. Saya masih punya videonya. Di depan warungnya itu halal 100%. Tapi bukan halal MUI ya, hanya halal. Dia mengklaim makanannya halal. Ya mungkin halal, hadirin. Ya mungkin dia menjamin halal, tapi hadirin muliakan Allah, sepertinya penjualnya kurang jeli, hadirin. Jadi itu ada, saya lihat di situ ayam, karena modelnya yang prasmanan itu, hadirin. Jadi ngambil terus baru digoreng itu loh. Itu kepala ayam masih utuh dari atas sampai bawah, hadirin. Coba, ngeri nggak itu? Nggak cuman satu, hadirin. Kalau satu mungkin luput, dan itu tetap nggak boleh, karena sudah jadi bangkai kan. Yang lainnya kan kena semua, najis, hadirin. Sudah haram, najis kan. Ya. Ini 2 potong, hadirin. Sampai saya video itu. Ya Allah, sak bolak-balik lubangnya ndak ada, bekas sembelihannya ndak ada. Mundur akhirnya saya kan. Cari warung yang lain. Ya, padahal udah mesen minum itu sak keluarga itu. Ya. Mundur dari itu. Ndak bisa, hadirin, hati-hati. Hati-hati sekali. Ya. Maka hadirin dimuliakan Allah, ini dasar, hadirin. 9 kaidah ini, 9 dasar yang semoga bisa membimbing kita, bisa lebih membuat kita berhati-hati dalam urusan makanan ini, hadirin. Karena urusan makanan ini urusan yang sangat
sangat penting untuk diperhatikan ya. Kun wari'an takun a'badan nas, kata Rasulullah. Jadilah kamu orang yang berhati-hati pada yang haram-haram, niscaya kamu akan menjadi ahlul ibadah yang paling dicintai Allah. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat untuk diri kami pribadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nasihat ini untuk saya pribadi dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.